Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami juga mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Kita percaya kita boleh melewati bulan yang lalu dan ada di bulan yang baru semua karena perkenanan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan adalah baik mengawali bulan ini bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita belum mengerti apa yang akan terjadi di depan kita Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan bersama dengan kita, ada syukur, ada mujizat yang terjadi bagi setiap kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah. Haleluya. Mari bersama bertepuk tangan dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Menaikkan syukur bagi Allah kita. Bersama nyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Bersama nyatakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dengan sukacita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersukacita oleh karena Tuhan. Mari bersama nyanyikan pujian dari awal Bapak Ibu Saudara. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Bersama nyatakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Kamu dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari bersama bertepuk tangan buat Tuhan sore hari ini. Kiranya nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Mari bersama kita nyatakan, kenaikan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Bersama nyatakan, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari bersama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu. Terima kasih Bapak yang baik buat sore hari yang Kau beri ini Tuhan. Engkau senantiasa menjagai kami, menyertai kami seminggu yang telah kami lalui ya Tuhan. Kami datang Bapak ingin memuji-Mu, menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan hati yang seperti hamba Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Herbert Edison Manurung Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya, berkati istri dan anaknya Bapa. Engkau yang menyertai keluarga besarnya Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha mereka agar semakin berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Muda Poltaksiahan Bapa. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berikan hikmat marifat daripada-Mu. Berkati Bapak pelayanannya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan.
Berkati Tuhan, apapun pekerjaan dan usaha hamba-Mu ini, Engkau berikan keberhasilan dan keberuntungan. Dari tempat ini juga Bapa, kami berdoa buat umat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat yang hadir Bapa, baik juga yang sedang online Bapa, di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, umat-Mu, biarlah nama Tuhan yang selalu ditinggikan dan diagungkan. Berkati ya Bapa umat-Mu yang belum dapat hadir, baik yang sedang sakit Bapa, Engkau berikan kesembuhan buat mereka Tuhan. Berkati pergumulan mereka Bapa, apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang bukakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat kota Medan, tempat kami tinggal Tuhan. Engkau berkati Bapa kota Medan, keluar masuk pintu kota Medan Engkau sertai Tuhan. Engkau berkati Bapa pemerintahan kami, berkati wali kota, wakil wali kota kami Tuhan. Berkati ekonomi kami, politik Bapa. Berkati juga Indonesia Tuhan. Kami rindu Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang maju. Bahkan politik, ekonomi, semuanya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari mulai awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar kami semakin bersuka cita memuji-Mu Tuhan dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kerinduan kami datang ke tempat ini hanya untuk menyenangkan Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama kita nyanyikan pujian yang dari awal. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan kami ya Tuhan, Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Bersama nyatakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sambil mengangkat kedua tangan, bersama nyatakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih lagi bersama nyatakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Bersama nyatakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih lagi bersama nyatakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kami
persembahkan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kami yang menebus dan menyelamatkan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah Yesus kami dibebaskan, kami dijadikan ciptaan yang baru. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di bulan yang baru. Kami tahu ini semua karena berkat dari Tuhan. Kami boleh melewati bulan yang lalu dengan masa-masa yang sulit. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah yang besar yang melimpah bagi hidup kami. Kami awali bulan ini dengan bersyukur. Mari naikkan syukurmu, nyanyikan pujian bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Sembahlah Tuhan di bait kudusnya. Haleluya. Kami bersyukur. Mari bersama dengan hati yang tulus nyanyikan pujianmu sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Nyatakan syukurmu, nyatakan ucapan terima kasih bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih. Hiralabaya shandala bala 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 bala. Sharala bala 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 bala. Curahkan kekuatan yang baru di bulan yang baru ini bagi kami ya Tuhan. Berikan berkat-Mu bagi umat-Mu, penuhi dengan api Roh-Mu. Sheraralamu. Hirala bala 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 bala. Pengurapan yang baru tercurah bagi umat-Mu ya Tuhan. Sukacita melimpah dalam hadirat kudus-Mu. We worship you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau dipermuliakan melalui pujian kami. Dengan hati yang tulus kami nyanyikan kebesaran dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hidup kami Engkau dengan setia memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar
dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi bersama katakan nyanyian. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Bersama nyatakan Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi bersama nyatakan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Katakan Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Katakan Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, ku agungkan namamu. Agung namamu, agung namamu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu. Katakan Tuhan, Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi mari bersama nyatakan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Amin.
terbaik kami persembahkan buat Tuhan kami. Sampai selama-lamanya namamu agung. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin. Saya percaya, tepuk tangan orang percaya boleh lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Sambil sorakan, Sebelum kita lebih lagi bersuka cita memuji nama Tuhan, izinkan kami menyambut ada berapa banyak di antara jemaat Tuhan di tempat ini yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita. Dengan hormat kami minta bolehkah melambaikan tangannya dan jangan malu-malu Bapak Ibu. Jangan turun dulu Bapak Ibu. Sebelah kanan saya ada 1, ada 2, 3. Sebelah kiri saya ada 1, ada 4 jiwa Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini datang menghadap Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita. Jikalau Bapak Ibu belum memiliki tempat beribadah yang menetap, kami berharap boleh Bapak Ibu bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Kita beribadah bersama-sama selamanya memuji nama Tuhan. Bagi jemaat yang setia, tetaplah setia beribadah di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Sebab kita percaya kita boleh melewati bulan yang lalu, ada di bulan yang baru semua karena anugerah Tuhan. Percayakah Bapak Ibu? Beritahu samping kanan samping kiri Bapak Ibu katakan, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Jiwa kami bersuka cita oleh karena Tuhan, dan roh kami menyala-nyala memuliakan namamu dari tempat ini. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku, kemenanganku bersama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Bersama katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Bersama nyatakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik Sambil bertepuk tangan di kepala katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Amin. Nyatakan kebaikannya Bapak Ibu Saudara. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dalam bahasa Inggris bersama katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Say Jesus, Jesus, He's so good to you
to you and me. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memberi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucapkan selamat memberi, Tuhan memberkati. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Senger dan jemaat Tuhan saja menyanyikan pujian dari awal. Betapa aku mencintai, tak pernah sendiri ya Tuhan. Jalani hidup ini, Engkau selalu menyertai kami. Betapa aku menyadar di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari bersama kita nyatakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dengan iman bersama nyatakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Oh Allah kami yang hidup. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Bapa. Bapa kami yang mulia, yang agung dan perkasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Dengan kerendahan hati dan ucapan syukur, kami datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Dengan hati yang tulus ikhlas, kami menghampiri hadirat-Mu. Bahwa kami lebih dekat dengan Bapa, dengan Tuhan. Untuk mengenal Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Oleh anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami semakin dekat, semakin mengenal pribadi-Mu yang luar biasa. Sore hari ini kami datang menghampiri-Mu. Kiranya pengurapan yang baru oleh Roh-Mu yang kudus yang menjamah hidup kami. Mari jamah kami, perbarui kami. Roh-Mu yang kudus terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja dalam hidup kami. Menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore menjelang malam ini. Biarlah Tuhan mengajar, mendidik kami, supaya kami hidup dalam kebenaran. Urapi hamba menyatakan isi hati-Mu dengan perkataan-perkataan yang indah, yang membangun, yang menghibur, menguatkan dan meneguhkan. Engkau berbicara melalui hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Apa kabar di bulan April ini? Haleluya, sehat kuat semuanya? Bersukacita, haleluya. Amin, puji Tuhan. Ya, bulan ini tadi pemimpin pujian kita berkata, ini awal bulan di mana kita memperingati anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Katakan amin. Seharusnya masa depan kita adalah kegelapan yang kelam, kegelapan kekal. Tapi oleh anugerah, oleh kuasa darah Yesus, kuasa kebangkitannya, mengubah masa depan kita menjadi masa depan yang penuh pengharapan, masa depan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Lihat pandang kiri kanannya. Ini bulan April, bulan anugerah yang terbesar. Haleluya. Nah, baik, oleh anugerahnya, saya memberi tema malam hari ini, oleh anugerahnya. Merenungkan anugerah Tuhan yang terbesar. Apa sih kalau kita merenungkan anugerah Tuhan di bulan April ini? Saya percaya akan ada perubahan pemikiran, perubahan sikap hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Mari kita buka 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 dan sampai 5 dan ayat 9. Kita belajar dari firman Tuhan ini. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 9. Ya. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, kita bergantian. Nanti ayat 9 kita bersama-sama. Kita baca dengan suara yang didengar oleh telinga kita. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia
yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Ayat 2, 1-2 ya. Ayat 3, aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4, ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat 9 bersama. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, supaya Ia, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Katakan amin. Katakan amin. Firman Tuhan ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu dikatakan jemaat yang kaya di dalam hal-hal rohani. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan. Jadi kalau Anda mendengar orang-orang Korintus berbicara, membagikan firman Tuhan, Anda akan terpesona. Anda akan dibuat terpesona, bergairah dengan Tuhan. Karena mereka mempunyai karunia perkataan, karunia marifat. Mereka juga kaya dengan perbuatan-perbuatan baik, memberi pertolongan. Jadi artinya begini, kalau kita jemaat GBI Alam Hotel, ya, kekurangan seorang guru, pergi ke Korintus, jemaat Korintus, tolong kami kirim para guru. Mereka akan membantu kita. Kalau kita berbicara, kami butuh orang yang memiliki karunia nabi. Orang Korintus akan kirim kepada kita orang-orang yang memiliki karunia nabi, supaya mereka bernubuat bagi kita di tempat ini. Amin. Mendengar suara Tuhan lalu bernubuat. Mereka kaya dengan karunia-karunia rohani. Tapi dikatakan, hendaknya kamu kaya dalam karunia rohani, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Kenapa demikian? Ternyata bisa orang kaya dengan pengetahuan, dengan iman, memiliki karunia iman. Tapi bisa juga ternyata miskin dalam pelayanan kasih. Maka Paulus berkata kepada jemaat Korintus, hendaknya kamu kaya dalam rohani, kamu juga sama kaya di dalam pelayanan kasih. Katakan amin. Katakan amin. Maka Paulus berkata, aku mau cerita kepadamu jemaat GBI Hotel Alam tentang jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu adalah jemaat satu provinsi di Sumatera Utara. Terdiri dari beberapa jemaat. Mereka dia cerita, semua mereka jemaat Makedonia. Aku mau cerita kepada kamu. Dikatakan Paulus menceritakan, jemaat ayat 1 dikatakan, aku mau cerita tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Dikatakan, wow, kalau ada orang cerita tentang gereja Bethel Indonesia, GBI Alam Hotel yang sedang bertumbuh, wah, diceritakan, itu suatu kebanggaan bagi kita. Ada amin? Ada amin? Wah, saya melihat GBI kita di tempat ini sedang bertumbuh, sedang Tuhan bawa mengembang. Katakan amin. Sama halnya dengan jemaat Makedonia diceritakan kepada jemaat Korintus yang kaya. Aku beritahu kamu tentang karunia yang ada dalam mereka. Selagi dicobai dengan berat,
dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Coba pandang kiri kanannya. Lihat wajahnya. Tampan, cantik, bajunya bagus-bagus. Tidak ada yang sangat miskin di tempat ini. Tetapi jemaat Makedonia dikatakan sangat miskin. Lalu Paulus cerita selanjutnya. Namun mereka kaya di dalam kemurahan. Katakan amin. Lalu selanjutnya, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Mereka artinya enggak pelit, mereka enggak pelit katanya. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya enggak masuk akal menurut saya. Kalau gitu ya baca firman ini enggak masuk akal. Dalam penganiayaan, dalam pencobaan yang berat, sangat miskin. Lalu dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Tetap mereka meluap dalam sukacita. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir hari ini masuk akal enggak? Masuk akal enggak itu? Gak masuk logika. Penderitaan, dianiaya, dalam kesulitan, sangat miskin. Tapi Paulus berkata, mereka sangat kaya di dalam kemurahan. Berbeda dengan Korintus, mereka kaya tapi pelit dalam kemurahan. Kalau begitu, kalau ada jemaat yang seperti itu, apa sih rahasianya? Kalau ada jemaat seperti itu, apa yang mereka miliki? Sehingga mereka bisa dalam penderitaan mereka tetap bersukacita. Di dalam pandemi yang kita alami yang sulit, ada mungkin yang tutup usahanya bangkrut, tetap bersukacita. Kelaparan, tetap bersukacita. Tetap memberi dengan kemurahan. Apa sih rahasianya? Saya pikir kita mau menjadi jemaat yang seperti ini. Katakan amin. Katakan amin. Kita mau. Tanpa beban. Lepas, bebas, merdeka. Tidak ada yang membatasi kita dengan Tuhan. Sepertinya mereka tidak ada yang membatasi mereka dengan Tuhan. Mereka merdeka, bebas. Tidak dipengaruhi kemiskinan, penderitaan. Mereka bersukacita, tetap memberi dengan limpah. Apa sih rahasianya? Yang pertama, ayat yang pertama tadi. Mereka dikatakan, mereka mengerti tentang kasih karunia daripada Tuhan. Ayat 9 dikatakan mereka mengerti bahwa Yesus Allah yang hidup itu penguasa surga, penguasa alam semesta. Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Mereka mengerti tentang kasih karunia yang diberikan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka memahami apa sih kasih karunia. Di bulan April ini kita sedang merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa besarnya anugerah itu. Coba kita lihat, kita pindahkan pikiran kita keluar sana. Banyak sekali orang memiliki segala-galanya. Tapi mereka tidak punya masa depan yang kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin? Betapa mereka hidup rasanya berbahagia, senang. Kalau kita lihat sekarang ini, wah. Media sosial yang kita pegang, kita bisa melihat orang-orang yang mentortongkan sepertinya mereka tidak kekurangan apa-apa. Happy, pesta ke sana, pesta ke sini. Luar biasa. Tapi mereka tidak punya keselamatan. Mereka tidak mengerti kasih karunia. Mereka tidak mengerti bahwa kegelapan yang kekal sedang menanti mereka. Betapa beruntungnya kita duduk hari ini di tempat kudusnya Tuhan. Betapa kita beruntung
kita mengenal keselamatan anugerah itu. Itu yang dimiliki oleh jemaat Makedonia. Mereka tahu itu apa kasih karunia. Ayat 4 mengatakan begini. Karena mereka mengerti tentang kasih karunia. Ayat 4 mengatakan begini. Dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Mereka dengan kerelaan sendiri mendesak, kami mau turut ambil bagian di dalamnya. Sekalipun kami berkekurangan, kami mau. Karena kami tahu di dalam pelayanan kasih itu ada kesempatan mengenal kasih karunia Tuhan yang lebih besar. Ada amin. Mereka tahu di mana waktu-waktunya Tuhan. Dan di situ ada kasih karunia. Mereka diberi hikmat yang melampaui batas kemampuan mereka. Bulan yang lalu kita satu tema yang sangat indah. Kemurahan dan ucapan syukur. Saya berharap ini ya gak sama dengan jemaat kita yang di kemurahan dan ucapan syukur. Artinya saatnya kita memperhatikan orang lain di dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita akan menolong saudara-saudara kita yang kekurangan, bahkan mungkin untuk makan satu hari pun tidak bisa. Jemaat Makedonia yang miskin ini, mereka ketika mendengar Yerusalem membutuhkan pelayanan kasih, pemberian, mereka berkata, kami mau turut serta. Sekalipun kami dalam kesulitan, kami mau turut serta. Karena kami tahu ada anugerah Tuhan di dalamnya. Ada amin? Ada amin? Lihat, kalau kita mau, kita sedang membuka jalan untuk menikmati karunia yang lebih besar. Anugerah yang lebih besar yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi lihat, jadi jemaat Makedonia mengerti waktunya Tuhan. Di mana kita dalam kesempatan-kesempatan tertentu itu anugerah bagi kita untuk hidup di dalamnya. Turut ambil bagian di dalam. Dan ketika mereka tahu anugerah itu, lihat. Kerelaan dalam diri mereka. Oleh anugerahnya itu. Kerelaan dalam diri mereka jemaat Makedonia. Itu keluar. Oh, dengan kerelaan sendiri. Bukankah ini satu tingkatan iman, tingkatan kedewasaan di dalam Kristus yang luar biasa. Tidak perlu kerelaan itu begini. Tidak perlu diajari memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Sebenarnya kita nggak perlu dipimpin di sini memuji Tuhan. Kalau kerelaan ada, kita akan dengan otomatis kita memuji Tuhan. Mulut kita akan berkata-kata membesarkan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita datang beribadah, kerelaan itu berkata begini. Aku datang beribadah karena. Bukan aku datang beribadah supaya. Kerelaan berkata, aku datang beribadah karena aku mau menyembah Tuhan. Membawa korban syukur di tempat kudusnya. Bukan berkata, aku mau datang beribadah supaya aku diberkati. No. Kerelaan berkata begini, aku datang beribadah, mau membawa persembahan korban syukur di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa hebatnya kalau kita lebih lagi mengenal anugerahnya, kasih karunia-Nya, kerelaan akan muncul dari hidup kita. Yang kedua yang dimiliki oleh jemaat Makedonia adalah ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ini luar biasa. Terkadang kita bertemu dengan orang seperti ini, kita berpikir, kemampuan orang ini. Tak tahu dia memberi lebih dari apa yang kita harapkan. Akhirnya kita kagum kepada Tuhan. Betapa hebatnya Engkau. Kami ketika membangun rumah Tuhan di Simalingkar begitu keadaannya. Kita berpikir orang ini
biasa-biasa saja. Ternyata pemberiannya lebih dari apa yang kita harapkan. Bukankah itu membuat kita bersuka cita memuji Tuhan? Amin. Maka dikatakan mereka memberi lebih daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Ternyata jemaat Makedonia adalah pertama-tama orang yang memberi dirinya kepada Tuhan, kepada Allah. Apa sih maksudnya? Kalau Bapak Ibu tadi pagi berdoa, di pagi-pagi mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang Anda katakan kepada Tuhan? Mungkin ada yang berkata, Tuhan terima kasih hari ini. Hari di mana kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini dengan segenap hati kami, segenap kekuatan, akal budi, segenap jiwa kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Itu namanya memberi diri kepada Tuhan. Ada amin? Atau mungkin begini, kami mau datang mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Mungkin kita ingat Roma 12. Kami persembahkan tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu kita sujud menyembah kepada Bapa yang mulia. Tuhan pakai kami. Tetapi yang ketiga adalah memberi diri kepada Tuhan adalah kita menjadi orang-orang yang membawa korban persembahan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Korban syukur kepada Tuhan. Membawa apa yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kita bawa. Jadi lihat. Hebat sekali jemaat Makedonia. Kemudian adalah dikatakan kita menjadi orang-orang yang mengembalikan milik Tuhan kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saya harap Anda mengerti. Di dalam segala berkat yang kita terima dari Tuhan, ada milik Tuhan di situ. Dinamakan perpuluhan. Ada amin? Ada amin? Perpuluhan itu bukan untuk gembala. Tapi dikatakan supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Tidak tahu rumah Tuhan kita nanti mau seberapa besar, kita nggak tahu. Tapi ada persediaan di rumah Tuhan. Ketika gereja mau bergerak, ada persediaan di rumah Tuhan. Katakan amin. Itu orang-orang yang memberi diri kepada Tuhan. Karena setiap ada kesempatan, gereja memanggil kita untuk ikut dalam persembahan kasih. Atau apa saja, memanggil kita untuk membawa persembahan. Kita menjadi orang-orang yang memberi diri kepada Tuhan. Katakan amin. Maka yang kedua dikatakan, pertama-tama mereka memberi kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah. Bukan kehendak manusia. Oleh karena anugerahnya. Kemudian dikatakan jemaat Makedonia memberi diri mereka kepada tubuh Kristus. Kepada gereja. Kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Lihat. Kemampuan itu ternyata membuat mereka tetap meluap dengan sukacita. Tetap memiliki kerelaan. Karena mereka memberi diri kepada tubuh Kristus, kepada gereja. Ketika gereja panggil, ketika tubuh Kristus memanggil, mereka ikut bergerak. Sekalipun mereka dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam keadaan yang sangat miskin. Mereka tetap meresponi panggilan dari tubuh Kristus. Itu sebabnya kalau datang misalnya seorang penginjil Anda bertemu. Kemarin itu ada seorang penginjil yang dari Jambi, penginjil dari suku-suku anak dalam gitu. Gereja, dia cerita ada seorang hamba Tuhan di sana yang sudah memberi diri kepada suku ini dan menyatu, bahkan anaknya laki-laki menikah dengan suku itu supaya mereka bisa menyatu, bisa menyelamatkan. Lalu mereka rindu membangun satu tempat, di mana tempat itu untuk menampung, ada orang, tempat itu untuk tempat mereka singgah.
Dan ketika mereka singgah, mereka diberitakan kabar baik. Kalau ada gereja yang mau 4 hektar tanah itu diberi gratis, asal saja dibangun tempat singgah, rumah tempat singgah atau tempat menjadi gereja memuji Tuhan. Silahkan, tanah itu bagi mereka. Asal ada gereja. Pak, saya bilang tanya, kira-kira udah ada yang mau gak? Saya tidak tahu Pak, banyak sinode yang sudah dijumpai, tidak ada seorang pun yang terbeban. Lihat, kalau kita seperti jemaat Makedonia, ketika kita melayani seorang penginjil, kita akan mendapat upah seorang penginjil. Ada amin? Kalau kita melayani seorang nabi, kita akan mendapat upah seorang nabi. Itu makanya jemaat Makedonia melayani orang-orang kudus Tuhan, melayani Paulus. Kalau kita melayani seorang nabi, lihat, dia datang ke rumah kita. Sama seperti janda Sarpat itu yang dilayani. Maka lihat, berkat nabi itu tinggal di rumah kita. Tepung dalam tempayan tidak akan habis-habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan pernah habis-habis. Katakan amin. Betapa hebatnya pelayanan seperti ini. Karena melihat kesempatan bahwa melayani seorang hamba Tuhan, kesempatan di mana kita memperoleh anugerah daripada Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oke. Yang keempat, mari kita lihat 2 Korintus 6. Mundur sedikit, ayat 4 sampai dengan 6. Yang pertama, jemaat Makedonia adalah orang-orang yang tahu kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah mereka pertama-tama memberi mereka kepada Allah, diri mereka kepada Allah. Yang ketiga memberi diri mereka kepada gereja, tubuh Kristus, orang-orang kudusnya Tuhan. Yang keempat, mari kita lihat 2 Korintus 6, 4-6. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Katakan pelayan Allah. Pandang kiri kanannya, kita adalah pelayan Allah. Katakan kiri kanannya, kita adalah pelayan Allah. Semuanya kita pelayan Allah. Katakan amin. Dikatakan yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Paulus itu mengatakan, sebagai pelayan Allah, kami menjaga hidup kami, diri kami, menjaga hati kami dalam penderitaan, kesusahan, dalam penganiayaan. Kami tetap menjaga kemurnian hati kami. Kami tetap menjaga, dikatakan kemurahan hati, biar tetap ada di dalam diri kami. Saya yakin sekali jemaat Makedonia itu tetap menempatkan diri sebagai pelayan Allah di dalam kesulitan apapun. Katakan amin. Katakan amin. Maukah kita ditemukan menjadi pelayan Allah yang seperti ini? Gak dipengaruhi dengan situasi yang kita alami. Wow, kalau sampai kita mengalami ini, saya yakin sekali ada kekuatan yang besar di dalam hidup kita. Tetap menyatakan diri dalam segala situasi, mau kenyang, mau lapar, mau senang atau sedang dalam kesulitan. Kita tetap menjaga diri kita sebagai pelayan Allah. Menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurahan hati. Tetap ada dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Wah, bisakah? Suatu ketika di masa kecil kami, saya ya SMP kelas 1, kelas 2. Tetangga saya itu, anaknya itu teman saya seumuran. Kalau bapaknya itu mengetahui anaknya salah atau mungkin
melakukan kesalahan atau mencuri mangga atau mencuri apa. Lalu gini, itu ada tiang ambang apa gini di tengah ruangan rumahnya itu tali digantung. Nah, kalau anaknya salah itu diikat tangannya lalu dipukul habis. Lalu ketika anaknya sedang dipukul, istrinya langsung peluk anaknya. Dipeluk, saya aja yang dipukul, jangan pukul anak saya. Dipukul. Karena bapaknya emosi, istrinya pun dipukul. Bekas luka-luka itu kelihatan semuanya. Tapi ketika udah selesai, anak ini melihat mamanya juga dipukuli, bekas juga di kakinya kan kelihatan. Lalu anaknya bertanya, "Ma, kenapa sampai mama mau melindungi saya dari pukulan bapak?" Lalu ibunya mengatakan begini, "Aku sedang menjaga kemurnian hatimu, supaya hatimu tidak terluka oleh deraan yang dilakukan bapakmu. Supaya kamu mengerti bahwa saya ada untuk melindungi. Supaya engkau tetap hormat kepada saya sebagai mamamu, bahwa mama mengasihimu. Supaya kamu tetap hormat karena bapamu melakukan itu karena kamu punya kesalahan." Ternyata kadang penderitaan yang kita alami itu untuk menjaga kemurnian hati. Supaya kita diuji, hati kita murni atau tidak. Terkadang Tuhan memberi kesempatan di depan mata kita supaya kita melihat hati kita murni atau tidak murni. Kita sedang memandang anugerah Tuhan atau sedang kepentingan diri sendiri. Lihat. Itulah seorang pelayan. Menjaga kemurnian hati di hadapan Tuhan. Menjaga kemurahan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Sampai ini kerelaan, rela menderita. Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir. Ya. Ibrani 10. Ayat 22. Kepingin baca dari ayat 19. Nanti Bapak Ibu baca. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Katakan amin. Katakan amin. Dari awal dikatakan Yesus telah mati bagi kita. Oleh darahnya kita bisa menghampiri Tuhan. Karena kita telah dikuduskan. Hati nurani kita telah dikuduskan. Tubuh kita telah dibasuh menjadi manusia baru. Roh Kudus, dikatakan ayat yang lain dikatakan Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Maka dikatakan karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Kerelaan dengan rela menghadap Tuhan. Katakan amin. Saya mau katakan kerelaan, ketulusan, keikhlasan adalah satu kekuatan, kemampuan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk melampaui permasalahan-permasalahan yang kita alami. Ada amin? Ada amin? Ada penderitaan untuk melampaui penderitaan. Kerelaan akan terus membawa kita terus berjalan sekalipun rintangan banyak. Terus berjalan sekalipun hambatan ada. Kerelaan dan ketulus ikhlasan itu akan membawa kita masuk ke tempat kudusnya Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita memandang wajah Bapa.
Kira-kira apa yang mau dikasih Bapa kepada kita? Lihat, ketika kita memandang kasih karunia Tuhan, kita hidup dalam kerelaan dan ketulus ikhlasan, itu akan membawa kita dekat dengan Tuhan. Di tempat kudusnya yang paling intim, kita akan masuk di hadiratnya Tuhan, di tempat kudusnya Tuhan. Tuhan itu mengatakan, datang dengan tulus ikhlas. Kalau kita datang dengan iri hati sungut-sungut, kita tidak diberi untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau kita memandang anugerahnya, kita datang dengan kerelaan dan tulus ikhlas, kita akan bertemu dengan Bapa yang kita sembah. Katakan amin. Seperti Salomo ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, apa yang kamu ingini? Apa yang kamu ingini? Anugerah yang lebih besar akan dipertemukan dengan kita. Katakan amin. Saya tidak tahu apa pengharapan Bapak Ibu hari ini, tapi datanglah dengan tulus ikhlas menghadap Tuhan. Saya percaya Tuhan kita yang penuh dengan kasih karunia akan memberkati kehidupan kita. Katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh karena itu pandang kasih karunia Tuhan. Miliki kerelaan dalam hal apapun. Miliki kerelaan. Dalam penderitaan pun tetap miliki kerelaan. Dan hati yang tulus ikhlas. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan karena salib-Mu, oh haleluya, hidup. Oh karena salib-Mu Tuhan, salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi katakan karena salib-Mu, oh karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
kasih anugerah, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita diberkaya. Kita belajar tentang jemaat Makedonia. Maukah kita juga mau rela berkorban supaya orang lain diberkaya oleh anugerah Tuhan? Maukah kita menjadi saluran anugerah kasih karunia bagi orang lain? Jemaat Makedonia dalam penderitaan, dalam kesukaran, keadaan yang sangat miskin, tapi dikatakan oleh anugerah Tuhan bagi mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mereka bisa memberi lebih dari apa yang mereka bisa berikan. Hari ini biar firman Tuhan ini mengajak kita memandang anugerah kasih karunia Tuhan yang besar. Di setiap kesempatan Tuhan memanggil kita, memakai kita. Jangan kita menyia-nyiakan anugerah kesempatan. Sebab Tuhan akan membawa kita dalam kasih karunia yang lebih besar. Berkatnya yang lebih besar. Kebaikannya yang lebih besar. Bapa Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memberikan kami kemampuan memandang anugerah-Mu yang besar, yang tersedia di setiap hari, di setiap zaman, di setiap musim kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kembali kita memberikan persembahan yang kedua. Mari kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan menyaksikan video warta untuk minggu ini. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom. Berikut kami akan menyampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Jadwal ibadah raya sesi pertama pukul 9.00 sampai 10.00, sesi kedua pukul 10.30 sampai 11.15, sesi ketiga pukul 18.00 sampai 19.15. Ibadah ini dibuka secara online dan onsite. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online dapat mengikutinya melalui live streaming Facebook GBI Alam Hotel. Menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17.00 sampai 19.00 di Jalan Menteng 3 nomor 42. Doa malam setiap hari Selasa pukul 20.00 sampai dengan selesai di Jalan Menteng 3 nomor 42. Doa malam ini terbuka untuk pengerja dan terbuka untuk umum. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 dilakukan secara live streaming melalui Facebook GBI Alam Hotel. Ibadah anak atau Kids for Jesus yang dilakukan setiap hari Jumat pukul 17.00 di Jalan Menteng 3 nomor 42. Family Altar Gabungan diadakan di Rumah Bapak Panjaitan Jumat 8 April 2022 di Jalan Datu Kabu, Pasar 3 nomor 70. Kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung di Bible Study Group setiap hari Sabtu pukul 18.30 di Jalan Menteng 3 nomor 42. Mari bersama bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk informasi layanan jemaat seperti baptiselan, layanan doa, family altar, dan layanan jemaat, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja atau dapat menjumpai aser atau diakon setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan baik ucapan syukur perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui rekening yang tertera di layar atau aplikasi lainnya. Selamat bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri, kita akan menutup dengan doa berkat.
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami dengan segala hal yang luar biasa Tuhan. Dan pada sore hari malam hari ini Tuhan, kami boleh menutup sepanjang ibadah kami Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, menutup rangkaian ibadah kami di sore malam hari ini Tuhan. Kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Pak buat hamba-Mu yang sudah menaburkan isi hati-Mu dalam ibadah yang ketiga ini Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Edison Manurung Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan terus tambah-tambahkan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati Tuhan aktivitas hamba-Mu, berkati istri, anak-anak, bahkan pelayanan hamba-Mu di GBI Simalingkar B ya Tuhan. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang hamba-Mu gembalakan di sana, Tuhan kiranya memberikan keberhasilan, keberuntungan. Tuhan memberikan segala yang terbaik ya Tuhan dalam segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu membangun, membangkitkan setiap kami di tempat ini. Dan kami boleh pulang ya Tuhan dengan penuh sukacita oleh karena anugerah-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk persembahan sudah dikumpulkan oleh umat-Mu di sepanjang hari ini dan ibadah yang ketiga ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai gereja-Mu, boleh menyatakan kasih Tuhan lebih lagi, memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembok dan puri-Mu, sejahtera dan sentosalah engkau umat pilihan Allah. Dan sore hari malam hari ini Tuhan, setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu dan berkat-Mu atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu malam hari ini dan wajah yang menengadah kepadamu. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi ya Tuhan, keluarga demi keluarga, suami istri, anak-anak, orang tua, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu, biarlah Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan sore hari ini umat-Mu akan pulang membawa berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.